Ya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya tidak akan memberikan tutorial yang seperti kemarin-kemarin, sekedar hanya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman lewat chattingan japri ke saya untuk membahas tentang limitasi yang pernah saya bagikan sebelumnya. Pengaturan bandwidth itu memang sangat dibutuhkan secara detail. Kita harus mengatur supaya bandwidth kita tidak boros, karena selama ini yang jadi masalah terutama selain legalitas adalah masalah bandwidth yang tidak cukup di klien. Sebenarnya kita bisa mengatur sedapat mungkin supaya bandwidth itu bisa terhemat tanpa mengurangi kualitas dari klien, rasa nyamannya klien. Karena dari pengamatan dan diskusi dengan teman-teman ataupun yang sudah bergelut di bidang ini yang lebih pro, ada sebenarnya beberapa konten yang selama ini kita terbiasa memberikan bandwidth yang cukup terkuras, khususnya di konten YouTube atau TikTok yang sifatnya harus di-download dulu buffernya. Nah, contohnya seperti ini, saya contohkan ini seperti ini kan. Kalau ini kita loss, yang putih ini kan dia mendownload. Nah, kadang kita tidak, ini yang kita harus atur yang seperti ini. Kalau kita selama ini berpikir makin bagus dia cepat geser ke cepat terdownload supaya videonya lancar. Padahal itulah sebenarnya menguras. Yang benar adalah videonya tetap berjalan utuh, tetapi kita atur yang downloadnya jangan terlalu cepat. Karena apa? Karena itu yang memakan bandwidth. Kalau kita berpikir tuh ujung-ujungnya dia kan akan nonton juga, jadi supaya terpakai lah begitu. Pokoknya akan salah sebenarnya, karena kebiasaan klien itu kadang videonya belum selesai dia pindah, kan sudah rugi. Dia sudah download tapi tidak digunakan, dia pindah lagi video lain. Itu hanya untuk satu klien. Bayangkan kalau kita memiliki lebih dari 100 klien atau bahkan ada yang sudah ribuan klien, taruhlah 10% atau 20% yang buka YouTube. Kita akumulasi saja itu yang bandwidth yang tidak terpakai, dan kita akumulasi saja bandwidth yang tidak terpakai dan akhirnya terkuras atau percuma, dia tidak tonton, belum habis videonya dia sudah pindah lagi. Nah, itu yang kita akan limit. Ada terjadi juga di TikTok juga seperti itu, yang pokoknya yang menyangkut download. Nah, kita atur bagaimana jaraknya supaya tidak terlalu jauh dia maju itu seperti kendaraan, mobil di depan, jaga jarak, jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau terlalu jauh itu yang akan merugikan kita, karena kebiasaan pengguna itu kalau nonton YouTube belum habis video satu dia sudah pindah ke video yang lain, akhirnya percuma kan. Nah, itu yang akan kita atur. Nah, saya masuk di settingan yang sudah saya setting. Ini saya melimit Facebook. Saya melimit Facebook iklan yang kadang muncul di browser maupun di video pendek yang biasa muncul di YouTube seperti itu. Kita jangan itu kan yang penting iklannya terbuka, tidak perlu kasih kualitas yang besar. Artinya kan dia akan menyesuaikan ujung-ujungnya. Nah, yang video-video iklan itu kita kasih yang video yang 140p atau apa, kan dia akan otomatis itu berjalan, tetap dia jalan itu. Nah, itu iklan. Lain-lain itu macam seperti ada aplikasi-aplikasi yang nanti lihat sebentar di mail, ada yang konten-konten yang lain-lain itu. Nah, ini Play Store. Sejarahnya kan, historinya kan Play Store ini kan tergabung dengan Google Group. Nah, bergabung juga di sana ada YouTube. Kalau kita tidak atur, sedangkan YouTube kita limit,
Kalau kita tidak mengaturnya, YouTube Play Store itu akan ikut terlimit bersama dengan YouTube kalau kita tidak mengaturnya, menyusun manajemen tidak di manage. Akibatnya apa? Setelah klien akan mendownload Play Store, akan terasa lama habis terdownload karena tertahan di settingan kita di YouTube. Nah, jadi kita atur juga itu yang pisahkan. Kita pisah walaupun tidak secara 100% terpisah. Setidaknya yang kontennya paket yang besar-besarnya itu yang kita sudah amankan duluan. Lalu ada TikTok. Nah, YouTube ini saya bisa 2 karena ada pelanggan TV yang berlangganan juga TV. Nah, itu kita masukkan IP-nya di IP tersendiri dan kita limit untuk yang cocok untuk bisa diputar di TV video YouTube-nya. Kita sudah koleksi kecepatan berapa saja yang pas untuk di TV dan di handphone untuk kualitas videonya yang kita inginkan. Jadi ini terserah kita, ini terserah masing-masing server. Kita mau berikan kualitas di hotspot itu kasih kualitas 720p dengan FPS 30 atau 60. Di TV itu kualitasnya akan seperti apa? Kita tinggal masukkan di sini. Seperti ini YouTube VIP itu saya kasih di 2250K. Ini setara kalau diputar di TV itu akan berkualitas 1080p. Kenapa cuma kadang kan kita berpikir, oh kok bisa cuma 2 giga lebih bisa putar itu video yang kualitas 1080, sedangkan biasanya kita limit di Simple Q harus di limit 12 Mbps. Nah, inilah yang kita perlu jelaskan. Yang kita limit ini salah satu konten-konten yang kita anggap mengakses file penyimpanan video-video tersebut. Jadi kita tidak melimit YouTube secara keseluruhan. Yang kita hanya memilih saja konten yang mengarah ke penyimpanannya database-nya YouTube itu ya, untuk penyimpanan video-video itu. Jadi berbeda ya kalau di Simple Q itu kalau kita limit, tentu kalau kita limit seperti ini tidak mungkin berputar. Nanti di Bengal kita akan lihat konten-konten apa saja yang masuk. Nah makanya walaupun di limit seperti ini dia tetap bisa memutar video HD. Seperti ini YouTube yang untuk hotspot, client hotspot, saya hanya kasih 1,5 ini sudah bisa memutar kualitas 720 di pelanggan. Kalau di klien kita limit di hotspot kan tidak mungkin seperti ini. Nah itu bedanya. Oke, ini saya sebagian. Jadi kita atur di Peciki, di Q3. Nah di Simple Q bagaimana? Di Simple Q tetap berjalan seperti biasa. Ini kan ada TV apa semua. Kita limit seperti biasa. Ini saya burst. Kita limit seperti biasa di Simple Q. Nanti Q3 dan Simple Q itu secara sistematis dia akan membaca dulu Q3-nya karena limitnya kecil kan di sana. Nah, tetapi walaupun kita limit sudah di update Q3 tetap akan terbaca juga di sini. Di sini juga akan terbaca. Jadi itu enaknya kita bisa limit di Simple Q besar, nah apa-apa. Toh yang konten-konten tertentu akan terlimit di sini. Jadi kita atur seolah-olah pasti klien akan merasa besar kapasitas yang diberikan ke mereka jatahnya. Padahal konten-konten tertentu kita yang menguras bandwidth kita sudah tahan di sini. Jadi itu yang saya bilang, mereka tidak akan merasakan itu bahwa itu di limit kecil. Nah, nanti kita akan bisa bedakan saat di disable itu Q3 dan kita lepas. Nah, klien tidak akan protes karena mereka tidak akan bisa membedakan itu. Yang terasa beda justru di kita karena bandwidthnya berkurang. Dan itu sudah diuji di beberapa server teman-teman juga yang ada di Jawa sana. Nah, kita sekarang mengarah ke Mengel di dapur pengolahannya. Ini kan frontnya, ini depannya ini.
kita lihat di dapurnya ini diracik seperti apa itu. Nah, firewall mangel. Nah, seperti ini. Saya bahas dulu yang ini, yang pertama ini. Yang ini yang tadi saya bilang Play Store. Saya kasih dia urutan pertama supaya terbaca dahulu. Jadi ini seperti ini. Yang kita tangkap itu Telos ini GFT1. GFT1 sampai 4 itu kita tahu itu mengarah ke penyimpanan atau mendownload Play Store. Aplikasi Play Store-nya. Downloadnya bukan video, bukan gambar-gambarnya, bukan apa, tapi isi filenya itu ada di GFT1. Itu yang saya bilang, yang kita ininya langsung ke tujuannya, ke konten yang sebenarnya dia akses yang besar. Yang file apanya itu, file penyimpanan kalau di komputer memang di file hard disknya itu. Banyak kan yang file ikutan-ikutannya biasanya, tapi yang kita yang yang itu aja. Nah, lalu kita ke action. Nah, ini actionnya kita pilih yang ini ya. Actionnya ke add shares ya. Yang akan kita ambil ini bukan IP konten, tapi yang kita ambilnya IP client. Ini kan ada dua, supaya sekedar berbagi juga supaya kita paham. Ada destinasi to address list, ada add shares to address list. Kalau kita pilih ini, berarti yang akan kita tangkap itu IP client yang mengakses konten itu. Kalau kita pilih as destinasi, berarti yang akan kita tangkap IP kontennya. Konten itu punya IP. Jadi yang kita akan tangkap ini si klien. Kenapa kita tangkap si klien? Supaya kita bisa pisahkan itu sebentar di paketnya yang kita butuhkan. Supaya kita tahu klien mana saja yang akan mengakses itu. Kita tidak bisa secara global karena kita harus pisahkan klien mana saja sih yang pelanggan yang sedang mengakses itu yang akan kita pisahkan dulu mereka. Kita pisahkan. Nah, ini dia sudah terkumpul sepertinya tadi. Nah, ini ada berapa? Ini sudah hilang. Ini sudah hilang. Kenapa hilang? Karena saya cuma cepat hilang karena saya hanya berikan jeda waktu kecil, hanya 3 menit. Mendownload kan itu biasanya kalau 2 menit 3 menit lah. Kalau kita kasih kasih jatah yang besar, dia kan paling 2 menit 3 menit sudah selesai dia download itu. Pada umumnya tergantung besar file. Jadi setelah 3 menit IP pelanggan kliennya itu hilang. Hilang. Nah, kalau dia hilang bagaimana kalau dia masih mendownload terus hilang? Nah, kalau dia hilang, dia akan masuk di limitasi YouTube tadi karena dia bergabung di sana juga itu konten-konten tadi. Karena itu masih menyatu dengan YouTube. Nah, makanya kita pisahkan. Nah, yang ini yang kita ambil IP destinasinya, IP kontennya sampai ke bawah ini destinasi. Jadi untuk YouTube itu yang kita ambil YouTube itu hanya Google Video saja sama YouTube Image gambarnya. Ini saja yang kita tangkap untuk kita limit. TikTok itu TikTok Live sama TikTok CDN. TikTok apa ini? TikTok V ini. TikTok Live tidak ya. TikTok Live tidak masuk. Ini bukan live yang ini karena memang ini tidak jalan juga. TikTok Live tidak masuk karena dia sesuatunya upload kan. Tidak terlimit kalau untuk live. Kita tidak limit. Begitu juga FB CDN dan seterusnya. Nah, ini lain-lain ini yang kita perlu limit juga macam Lazada, Amazon. Wah, ini semua. Ini yang biasa kadang iklan-iklannya juga masuk secara tiba-tiba di handphone. Ada merek-merek handphone juga kita isi, Microsoft, Vivo, Oppo. Nah, itu kalau ini dapat dari mana? Ini dapat dari DNS, DNS, Cace. Nah, kita bisa lihat di sini itu. Banyak itu kalau yang merek-merek handphone itu masuk itu. Lumayan itu kalau kita bisa limit mereka juga karena itu kan tidak penting di pelanggan itu kadang cuma sekedar muncul itu.
Nah, itu untuk penangkap. Jadi tadi untuk ini semua ini penangkapan IP destinasi konten maupun penangkapan klien IP klien ya untuk mengakses konten. Ini bagiannya. Nah, sekarang ke marpaketnya. Marpaketnya ini yang saya bilang tadi, saya dahulukan, ini yang ke Play Store. Nah, saya masih set address listnya YouTube yang tadi. Makanya saya bilang yang YouTube sama Play Store kan itu bernyatu di Google Group. Jadi secara yang klien Play Store itu kan IP klien yang akan mengakses Play Store. Nah, jadi tujuannya ini di YouTube ya, karena IP destinasi IP kontennya ada di YouTube juga, karena dia menyatu itu untuk Play Store. Protokol ICMP yang ping, kita kecualikan ping. Nah, ini marpaket. Nah, saya rasa banyak kita sudah paham kalau yang begini-begini. Tinggal kita susun saja seperti ini. Apa yang akan kita buat di Q3 itu kita buatkan paket, karena di Q3 kan akan membaca paket, itu kuncinya. Jadi kita tangkap sini yang kita apakan yang Play Store, kemudian kita buat marpaket untuk IP yang TV itu yang saya bilang. Jadi IP dikecualikan itu kita ambil yang TV. Nah, bagaimana untuk mengambil TV? Nah, IP TV. Sekarang mengambil IP kliennya TV bagaimana ceritanya? Nah, mungkin kan setiap klien kan IP-nya kan dinamis, berganti-ganti. Nah, bagaimana sih kita mengambilnya itu? Nah, begitupun kalau akan kita kecualikan IP hotspot PPO ya apa segala macam itu. Kita tidak mungkin isi manual ini yang begini-begini. Kecuali IP statis macam TV pribadi kita sendiri ya kita isi sendiri itu IP-nya. Tapi kalau IP yang sifatnya dinamis, bagaimana cara mengisinya? Di sini caranya, macam hotspot kan? Karena saya memiliki pelanggan hotspot TV. Jadi di sini di hotspot itu member TV seperti ini, member TV. Jangan lihat red limitnya memang kosong karena saya memakai radius, jadi dikosongkan. Nah, di sini address list kita buat di sini IP-nya, IP dikecualikan. Jadi setiap member TV atau hotspot yang akan login member TV, voucheran TV, IPC yang login itu akan masuk di address list IP dikecualikan karena kita masukkan di profilnya ini. Oke, nah itu rahasianya. Kalau di PPOI di mana letaknya? Di PPOI di profil guys. Ini di sini address list IP dikecualikan. Nah, kita masukkan. Kalau di address list juga bisa pakai interface list. Jadi kalau PPOI-nya mungkin sudah ratusan kan membebani traffic juga kalau dia harus baca IP-nya. Nah, kita bisa masukkan interface supaya dia lebih simple. Langsung saja interface-nya. Oke, seperti itu cara mengambil IP klien yang untuk pelanggan dikecualikan ini. Nah, ini coba kita lihat apakah ada IP masuk dengan IP dikecualikan. IP dikecualikan ini ada 2 kan? Tapi ini saya buat statis karena TV sendiri. Nah, yang dinamis ada di klien saya yang lain, klien Minanga, klien Minanga. Kayaknya di klien Minanga ini ada dikecualikan firewall list. Oh, bukan. Ada. Ini dinamiskan ini. Banyak. Dikecualikan semua ini. Ini ditangkap ini. Karena kodenya D kan dinamis, ini ditangkap. Artinya mereka sudah masuk. Ketika mereka masuk di IP ini, maka mereka mendapatkan jatah dari marpaket yang ini. Seperti ini. Dikecualikan. Nama paketnya YouTube VIP. Nah,
Lihat di Quick mana letaknya, di sini YouTube VIP. Nah, berapa kecepatannya di sini di QuickTime YouTube VIP kasih 2,250, berarti kualitasnya 1080p videonya. Nah, seperti itu pengaturannya. Nah, yang lain yang di bawahnya ini YouTube biasa kan. Ini kecepatan biasa normal. Ini paketnya yang ini. Biasa, YouTube biasa, paling bawah dia. Karena harus disusun sesuai tingkatannya supaya dia tidak membacanya kan dari atas. Nah, begitu juga yang lain seterusnya, TikTok segala macam itu sampai di bawah. Nah, sekarang ceritanya ada kasus bagaimana kalau ada VLAN atau apa yang akan kita kecualikan supaya tidak masuk di sini, tidak terbaca semuanya. Kasusnya ada di salah satu POP saya yang di mana ini? Cari Tatengesan. Ini Tatengesan ini. Tatengesan. Nah, ini kita atur dia memakai forward. Lalu acep. Tuh ini interface. Jadi interface ini dengan IP ini tidak akan saya masukkan dalam pengaturan ini. Jadi dia dilewati, tidak akan terbaca. Karena kita accept. Kenapa tidak terbaca? Karena artinya accept ini semua chain yang menggunakan forward tidak akan membaca ini, tidak akan membaca ini. Yang kita isi ini, dia tidak akan baca. Oke, seperti itu. Dari mana kita dapat out interface? Karena dia akan menuju ke klien ini. Itu seperti itu saja itu. Sebenarnya gampang-gampang susah. Yang penting alurnya kita paham. Sebenarnya hanya berputar di situ-situ saja ini. Terus sampai begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba di klien ini tidak akan merasa berbeda. Ini setara dengan kita melimit kecepatan 8 Mbps, 10 Mbps per klien itu sangat boros, itu sangat memboroskan. Padahal sama saja hasilnya nanti, ujung-ujungnya sama. Yang penting kan hasilnya. Bagaimana yang bagus itu hemat bandwidth tapi klien tetap nyaman. Yang cukup bagus tetap nyaman tapi terkuras bandwidthnya terkuras. Nah, ada juga teman yang tanya, waduh ini yang cukup banyak rule-nya, tidak menguras resource, tidak menguras CPU. Nah, sebenarnya itu pilihan. Kita mau bayar mencari CPU dengan spek yang lebih besar untuk bayar di depan, atau kita membeli bandwidth yang agak besar dan bayarnya per bulan. Itu saja pilihannya. Sebenarnya itu kita hitung-hitung saja. Kita mau bayar, kita akan mengatur seperti itu, tapi menguras apa? Berarti saya harus upgrade kalau memang tidak cukup kapasitas server saya, mikrotik saya. Nah, balik lagi. Oke, boleh, tapi dengan mengorbankan saya harus beli bandwidth yang cukup. Nah, nanti akan terasa kelihatan kalau kliennya banyak. Kalau sudah di atas 100 akan terasa bedanya itu. Karena itu yang saya bilang, itu ada kadang klien itu memainkan YouTube, belum selesai dia pindah, padahal itu YouTube-nya sudah selesai terdownload, sudah sampai di depan, kan dia baru nonton berapa 2 menit, padahal sudah depan karena kita limitnya besar. Nah, ketika dia belum habis dia pindah, nah kan rugi itu uang semua itu yang dia akses itu, yang dikeluarkan itu uang kita itu. Nah, itu rugi. Nah, itu yang saya bilang harus diatur supaya hemat bandwidth. Ini saya akan tunjukkan bagaimana perbedaannya. Nah, coba kita bandingkan ya. Bagaimana kalau kita disable. Kita lihat dulu ini trafficnya berjalan di 135 Mbps. Ya, kita cari rata-ratanya berapa, di kisaran berapa. Ya, di sekitaran garis lurusnya di apa ini? Ya, sekitar 111
111 Mbps garis lurusnya, rata-ratanya, average-nya. Kita coba tahan ini, kita coba disable dan kita akan lihat dia ada beberapa penurunannya. Ini 111 sampai 130-an. Nah, bagaimana kalau kita tahan? Oke, tahan. Kita lihat dia secara berangsur-angsur dia naik. Nah, ini kan bedanya. Langsung naik hampir 200, 158. Padahal di klien itu tidak akan merasa bedanya kita dengan bandwidth yang berjalan sudah setinggi itu, di klien tidak akan tidak terasa bedanya dengan kita limit seperti itu. Oke. Yang ada justru pemborosan. Pemborosan gimana? Ya iklan-iklan itu dengan kualitas HD, foto yang ditampilkan cukup besar, cukup kualitas yang bagus. Padahal di sistem internet dan dia akan menyesuaikan, sebenarnya aplikasinya itu akan menyesuaikan dengan limitasi yang kita kasih untuk video-video itu. Seperti di YouTube, iklan-iklan itu akan main dengan kualitas yang rendah. Kita kan tidak perlu itu yang kualitas bagus seperti itu. Kalau hanya 1, 2, 3 klien ya terasa. Tapi bagaimana kalau sudah 100-an klien? Setelah dikumpul-kumpulkan, wah itu besar. Yang boros itu justru boleh kita jual kan ke klien-klien lain, untuk pelanggan lain. Diboroskan itu 171. Nah, kita lihat kalau kita jalankan limitasi. Nah, langsung turun. Ya bermain itu selisihnya ada dia akan berangsur-angsur ini. Dia tidak secara langsung. Dia akan main di 111, 100 sampai 120-an. Cukup menguras sekitar 40 Mbps, lumayan. Apalagi kalau malam kliennya lebih banyak, ini kliennya 284, dengan selisih seperti ini dia bisa berjalan. Oke, itu saja. Jika ada yang masih belum jelas atau ada yang kurang tepat, sama-sama kita belajar, sama-sama juga kita mencari tahu dan tidak menutup diri dengan pengembangan-pengembangan yang karena perkembangan makin maju, kita makin update informasi, apalagi ada AI segala macam, ChatGPT. Kita mencari informasi yang lain juga untuk memperkaya pengetahuan kita. Oke, sampai ketemu lagi.